Putusan hari ini sebagaimana teman-teman sudah dengarkan langsung tadi, pertimbangan majelis, sementara ini memang kami menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir bukan berarti bahwa kita menerima putusan itu ya. Cuman memang kalau mendengar dari pertimbangan-pertimbangan putusannya, kita bisa lihat bahwa ini masih, kalau kami sebagai penasihat hukum ya, masih belum sesuai lah. Cuman kami tetap akan menyatakan pikir-pikir dulu, tapi setidaknya kita juga mengapresiasi putusan hakim yang tidak mengabulkan tuntutan mati dari jaksa penuntut umum. Nah, sehingga itu yang membuat kami harus memikirkan kembali apakah akan terus melakukan upaya hukum atau seperti apa. Seperti yang teman-teman dengarkan sendiri, beberapa fakta yang disampaikan pada pertimbangan yang dijadikan dasar putusan hari ini sudah didengarkan juga sama-sama. Jadi kan majelis hakim menyampaikan bahwa tindak pidana dari itu terbukti. Seperti apa tanggapan? Ya justru itu, karena terbukti dengan pertimbangan yang menurut saya kurang mempertimbangkan fakta-fakta lainnya ya. Itulah kenapa saya bilang kita harus pikir-pikir dulu nih, bahwa apakah ketika langsung menolak atau masih menggunakan waktu untuk memikirkan kembali, setidaknya memberikan cukup waktu untuk menyusun hal-hal yang menjadi keberatan kita atas putusan hari ini. Karena kami harus diskusi juga dengan anggota tim yang lain, sebagaimana teman-teman lihat kalau kami ada banyak yang anggota tim hukum dan juga terutama sekali yang paling berkepentingan dalam hal ini adalah terdakwa catur. Dari amar putusan tadi ada yang nggak sesuai sama fakta persidangan, Bang? Kalau saya pribadi nih ya, karena kan saya belum bisa menyatakan ini sebagai sikap resmi dari penasihat hukum. Karena itu tadi kami menggunakan istilah pikir-pikir. Saya pribadi itu melihat bahwa ada fakta yang tidak atau dipaksakan bahwa itu seolah-olah seolah-olah terlibat gitu ya. Bagaimana caranya seorang catur membuat barang ini nyampe ke, selain yang disebutkan larangan satu-satunya itu, jadi tidak cukup 2 alat bukti sesungguhnya. Kalau kita lihat satu-satunya fakta yang kita miliki itu hanya pengakuan, dan itu pun belum teruji kebenarannya atas kekompakan orang-orang ini menyebut satu nama tanpa menjelaskan dengan cara apa catur memasok mereka atau menyuplai mereka barang sabu-sabu narkotika itu. Kan nggak ada caranya. Hanya bilang itu apakah jatuh dari langit lewat helikopter atau lewat dari bawah muncul kayak tikus got atau dengan seperti apa. Kan nggak bisa, harus ada caranya catur membuat barang itu nyampe atau dengan perantaraan siapapun lah. Ya toh. Arnob ngomong apapun kita nggak bisa bilang benar atau salah, orangnya aja DPO kok. Enak-enak aja semua orang menyebut namanya si Arnob itu kan. Eko mau nyebut namanya Arnob, semua 9 orang yang lainnya mau nyebut Arnob. Ya suka-suka dia, orang yang bilang nggak ada kok, DPO kan. Nah, artinya di sini ada apa? Arnob aja kita nggak bisa buktikan gitu loh. Nah, sekarang tiba-tiba catur, loncatannya kan jauh banget ya. Catur itu di atasnya lagi Arnob ceritanya. Nah, Arnobnya aja nggak ngomong, kan orang yang nggak ada kok. Bagaimana kita bisa menyimpulkan catur terlibat dalam proses ini, dalam kaitannya ini? Mengingatkan dia dengan sekali kunjungan itu aja jelas-jelas nggak ada cukup bukti bahwa dengan kunjungan sekali itu yang menemui Arnob dan Eko bahwa itu merupakan bagian dari proses permufakatan itu. Kalau tapi itu masih bagian dari pendapat kami pribadi. Saya tetap harus berdiskusi dengan teman-teman tim untuk memastikan